Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Fatimah Far. Jadi pada video kali ini aku mau berbagi nih sama kalian tentang pertanyaan-pertanyaan sidang skripsi yang wajib banget kalian tahu ketika akan melaksanakan sidang skripsi. Kalian penasaran kan apa aja sih pertanyaannya? Yuk langsung aja, so check this out. Baik, kita langsung aja. Pertanyaan yang pertama sebagai pertanyaan pembuka, yaitu, apa judul skripsi Anda? Nah, teman-teman yang mau melaksanakan sidang, wajib banget hafal judul skripsi kalian masing-masing. Kalau bisa, nggak usah lihat apapun, ketika penguji bertanya tentang judul kalian, langsung aja jawab dengan tegas, lugas, dan percaya diri. Hal itu menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar menguasai skripsi yang sudah kalian buat. Sekarang yang kedua, apa alasan Anda mengambil judul skripsi tersebut? Nah, ini tuh sudah pasti ditanyakan, guys. Setelah kita mengemukakan apa judul skripsi kita, pasti penguji ingin tahu kenapa kita mengambil judul skripsi tersebut. Pastikan dan usahakan jawaban kita itu bersifat teoretis, meskipun alasan kita sebenarnya standar, karena misalnya nih, dikasih tahu temen, atau mungkin karena cuman emang itu bu yang lulus di sidang proposalnya, atau apa gitu ya. Pokoknya kita sampaikan dengan seteoretis mungkin gitu. Jika kalian bingung bagaimana cara menjawab pertanyaan apa alasan memilih judul yang kalian pilih, kalian buka aja bagian latar belakang, karena di situ seharusnya ada jawaban atas pertanyaan itu. Misalnya untuk skripsi aku ya, karena aku adalah anak pendidikan bahasa gitu, jadi maaf ya kalau contohnya menyerempet ke arah sana gitu, karena sesuai dengan pengalaman aku. Misalnya gini, skripsiku judulnya itu adalah pembelajaran menulis teks fabel di kelas 7 SMPN 1 Cihamplas dengan menggunakan metode picture and picture berbantuan multimedia interaktif. Ya, itu setahun berlalu guys, jadi mohon maaf kalau lupa. Nah, itu judulnya kan. Kenapa aku mengambil judul itu? Begini, pertama aku emang suka fabel. Kedua, karena emang aku tertarik untuk melaksanakan penelitian itu. Tapi aku nggak mungkin dong menjawab seperti ini di depan penguji, maka seperti inilah bahasa yang aku gunakan. Alasan saya memilih judul tersebut dikarenakan berdasarkan hasil observasi singkat yang saya laksanakan di SMP Anu, itu kan, diketahui bahwa keterampilan menulis teks fabel siswa kelas 7 masih sangat kurang, dibuktikan dengan nilai rata-rata yang bla 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 bla. Kayak gitu. Iya, seperti itu. Memang harus. Jadi alasan yang sederhana itu harus dipanjang-panjangkan, harus diolah dengan bahasa-bahasa yang berat. Ya ala-ala ilmiah gitu, tapi harus tetap relevan, logis, dan juga efektif ya cara penyampaiannya, karena dari penjelasan dan pemaparan juga itu akan menjadi poin plus untuk kita saat sidang. Pertanyaan yang ketiga yang akan muncul pada saat sidang skripsi adalah, apa jenis penelitian Anda? Atau apa penelitian yang Anda lakukan? Kita wajib banget tahu nih, penelitian apa yang kita lakukan. Misalnya, penelitian eksperimen, atau kualitatif, kuantitatif, atau kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Kan banyak ya jenis penelitian. Nah, kita harus tahu, kita ada di ranah yang mana. Kalau misalnya waktu aku dulu penelitianku adalah deskriptif kualitatif, maka aku paparkanlah apa itu deskriptif kualitatif. Nah, maka waktu itu aku menjelaskan tuh apa itu penelitian deskriptif kualitatif sepemahaman aku dengan bahasa aku yang sudah diolah seteoretis mungkin. Dan apabila kalian hafal dan tahu tentang teori-teori dari para ahli, kalian boleh menambahkan gitu. Tapi harus agak hati-hati ya di bagian ini nih. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita sok-sokan gitu ya, terlalu show up mengenai
pengetahuan teori dari para ahli yang kita ketahui, takutnya nanti ada serangan balik dari penguji ketika proses tanya jawab. Nanti pasti akan ada apa ya, penguji itu semacam, kalau dalam sidang itu suka iseng-iseng gemesin gitu loh. Jadi harus hati-hati, takutnya gitu kan ada suatu isu atau suatu pembahasan yang kita paparkan sepengetahuan kita, lalu tiba-tiba disangkut pautkan dengan apa teori yang mendukung ungkapan atau argumen Anda. Nah, itu syukur-syukur kalau misalnya kita mengetahui gitu kan dalil-dalil yang kita gunakan gitu dalam skripsi kita. Tapi kalau misalnya untuk jaga-jaga, jadi seperlunya aja lah gitu, jangan terlalu show up juga mengenai apa tuh namanya pendapat-pendapat ahli yang ada di dalam skripsi kita, karena sebenarnya yang ingin penguji ketahui itu adalah pemahaman kita, penguasaan kita terhadap skripsi yang kita susun, yang kita buat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa permasalahan yang Anda angkat dalam skripsi Anda? Nah, untuk pertanyaan ini, kalian juga bisa melihatnya dari rumusan masalah, karena kalian pasti merumuskan masalah-masalah apa yang menjadi landasan Anda melakukan penelitian tersebut gitu. Kalau aku waktu itu kan karena aku menulis teks fabel, otomatis dari segi kemampuan siswa nih, kemampuan siswa kelas 7 yang ternyata masih belum bisa menulis teks fabel dengan baik dan benar, dibuktikan dengan hasil tes yang masih di bawah rata-rata, dan itu kebanyakannya gitu ya masih di bawah rata-rata. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya adalah berapa populasi dan sampel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Itu tinggal kalian paparkan sesuai dengan populasi dan sampel yang kalian ambil pada saat proses penelitian berlangsung. Begitu. Ya seperti biasa lah pokoknya cara penyampaiannya tuh harus teoretis, ilmiah, dan berlandaskan argumen-argumen yang kuat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendekatan apa yang digunakan. Untuk pendekatan, kalau aku pribadi karena aku mengajar ya penelitiannya itu, jadi otomatis pendekatan pembelajaran gitu kan yang aku lakukan. Nah, kebetulan waktu itu pendekatan pembelajaran yang aku lakukan adalah pendekatan saintifik. Bukan saintifik, dengs. Kontekstual. Lali aku. Gitu. Jadi pendekatan apa yang kita lakukan pada saat proses penelitian gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, saking banyaknya aku jadi sampai lupa menghitung ini pertanyaan keberapa. Pertanyaan berikutnya adalah tempat penelitian kalian. Jadi kenapa Anda memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian Anda? Kata pengujinya begitu. Nah, kalian meskipun alasannya sederhana seperti tadi aku bilang, jangan sesekali kalian menjawab sesederhana alasan kalian yang sebenarnya. Misalnya kayak aku waktu itu, alasanku memilih tempat penelitianku karena dekat dari rumah. Tapi aku mustahil dong mengatakan hal itu kepada dosen penguji. Jadi aku bilang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan gitu kan. Aku paparin tuh alasannya apa aja, kayak gitu-gitu. Misalnya entah dari proses birokrasi dengan pihak sekolah yang mudah, perizinannya juga diperlancar, terus siswa-siswanya memadai untuk dijadikan subjek penelitian, kayak gitu-gitu loh. Ya diramu gitu bahasanya, meskipun alasannya sederhana, dekat dari rumah gitu ya. Untuk tempat penelitian, hambatan dalam melaksanakan penelitian, nah ini juga akan ditanyakan. Jadi kesulitan apa aja nih yang kalian alami, baik teknis maupun non teknis. Jadi gini, kalau misalnya untuk hambatan dalam melaksanakan penelitian kan otomatis pasti beda-beda sesuai dengan penelitian apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalian paparin aja hal-hal yang menjadi penghambat, yang menjadi kendala gitu ketika kalian melaksanakan penelitian. Kayak, kok ini ribet banget sih
karena apa, kayak gitu loh. Jadi ya udah disebutin aja tuh kesulitannya apa. Terus jangan lupa kalian juga paparkan gimana solusinya gitu kan, problem solving kalian gitu dalam menangani masalah tersebut, sehingga penelitian bisa terus berlangsung sampai tuntas gitu. Itu juga akan menjadi nilai plus loh, jangan salah. Kita lanjut, hambatan udah, terus instrumen. Ini dia instrumen atau alat pisau bedah penelitian kita, guys. Jadi instrumen apa aja sih yang kita gunakan dalam penelitian? Maka silahkan kalian paparkan apa saja. Misalnya contohnya aku waktu itu instrumen penelitianku diantaranya biasa ya, perangkat pembelajaran seperti skenario pembelajaran, RPP, lembar observasi, ada juga yang namanya angket, terus lembar tes. Nah, instrumen yang akan menjadi bahan untuk melaksanakan teknik analisis data yang nantinya akan ada di bab 4 sebagai hasil penelitian, buah dari penelitian yang kita lakukan gitu. Instrumen, jadi kalian harus hafal tuh instrumen apa aja yang kalian gunakan pada saat melaksanakan penelitian. Yang berikutnya, wah banyak banget, capek ternyata, saking banyaknya, tapi nggak apa-apa, aku seneng, banyak juga ya. Bagaimana prosedur penelitiannya? Nah, ini juga waktu aku sidang itu harus ada di salah satu keharusan memaparkan ini gitu pada saat presentasi 10 menit. Prosedurnya itu harus dijelaskan sesingkat mungkin tapi jelas. Nah, bingung kan? Ya gitulah pokoknya. Kita lanjut ya. Prosedur udah. Wah, dikit lagi nih. Kesimpulan. Nah, jangan lupa nih, kesimpulan penelitiannya ini harus menjawab rumusan masalah. Jadi, setelah kita memaparkan hasil penelitian di bab 4, kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya juga ditanyakan oleh dosen pembimbing, oleh dosen penguji maksudnya. Kita harus tahu kesimpulannya dan usahakan kesimpulan yang kita ambil itu sudah memenuhi atau sudah menjawab semua rumusan masalah yang kita rumuskan begitu. Jadi kan tujuannya kesimpulan memang untuk itu. Kalau misalnya tidak bisa menjawab rumusan masalah, otomatis penelitian kita nggak selesai, penelitian kita nggak sempurna gitu. Itu ya untuk kesimpulan. Berikutnya adalah manfaat dari penelitian kita. Terus impact-nya apa sih untuk entah itu untuk siswa atau misalnya untuk subjek penelitiannya, untuk kita pribadi, untuk instansi, atau untuk halayak ramai, untuk publik gitu. Apa impact-nya gitu loh dengan penelitian yang kita lakukan tuh, manfaatnya tuh apa gitu loh. Apa sih bukan kontribusi juga sih. Ya pokoknya manfaat, impact-nya tuh ke siswa atau ke kita tuh apa. Kayak gitu, paparin lah ya. Terus, apa lagi? Apakah sebelumnya ada penelitian yang sama dengan kita atau tidak? Jika ada, silahkan kalian sebutkan. Kemudian setelah begitu biasanya muncul pertanyaan seperti ini. Lalu apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada? Nah, kalian tinggal menjawab saja, sebutkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara skripsi kalian dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Misalnya, penelitian kalian tuh lebih baru, entah itu dari segi medianya, dari segi penggunaan metodenya, atau dari segi tekniknya, dari segi banyak hal yang bisa menjadi pembeda. Otomatis kan kalian kalau misalnya kita membuat suatu penelitian, kita pasti mencari referensi yang sama gitu kan. Bukan berarti kita mengutip, tapi sebagai bahan pembanding. Nah, kalian tahu tuh kekurangan dari hasil penelitian sebelumnya. Otomatis kalian berusaha untuk
menyempurnakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, cara-cara itulah yang bisa kalian paparkan, bagaimana caranya, bagaimana solusi terbaik yang bisa kalian tawarkan untuk penelitian tersebut gitu, sehingga kalian mendapatkan hasil yang lebih bagus, hasil yang lebih sempurna, dan itulah yang menjadi pembeda kalian dari prosesnya, dari metodenya, dari medianya, atau dari hal-hal lain yang kalian lakukan saat penelitian, sehingga bisa membuat penelitian kalian lebih baru iya, lebih berhasil iya, dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, akhirnya ya, entah berapa belas tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku paparkan, yang sudah aku sharing berdasarkan pengalaman aku ketika melaksanakan sidang, meskipun online, tapi nggak apa-apa gitu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dalam penyampaian atau penjelasan yang aku berikan sama kalian. Semoga kalian memaafkan aku. Oke, sekian dulu ya dari Fatimah. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.